Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal dan latihan tentang materi gerak lurus, khususnya pada jarak, perpindahan, kelajuan, maupun kecepatan. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berikan kemudahan kepada kita dalam pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal-soalnya. Baiklah, kita akan beralih ke contoh soal yang pertama. Di situ terlihat bahwa ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Oke, kita tulis dulu. Di sini C, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Sini A, sini B, C, D, E. Benda 1, kita mau jarak terlebih dahulu. Benda 1 dari C ke A, lalu ke D. Berarti jarak tinggal dijumlah saja seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 1. Jadi jarak itu tidak ada yang negatif ya. Dia itu positif, jadi hanya nilainya saja. Dia tidak menunjukkan arah. Cuman jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kan kemarin kita belajar bahwa jarak itu adalah besaran skalar, jadi hanya nilai, tidak ada negatif. Ingat ya teman-teman, jadi 6 ini ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 ditambah 10, 16. Ingat bahwa 1 ini tadi diketahui 1 meter. Berarti ini adalah satuannya meter. Nah, kita lanjut ke benda kedua. Benda kedua itu dari B ke E ke A. Oke. Dari B ke E ke A. Nah, tinggal jumlah saja. Dari B ke E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ditambah E ke A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 ditambah 12, 21. Satuannya meter. Nah, kita lanjut ke perpindahan. Ini jarak perpindahan. Benda 1 terlebih dahulu. Nah, perpindahan ingat, dia adalah perubahan posisi atau garis lurus yang ditarik dari titik awal ke titik akhir. Dari titik awal, kita tarik saja. Dari titik awal, mana titik awalnya? Benda 1, C. Oke, dari C. Titik akhirnya C, A, D berarti. Kita tarik dari C ke D. Nah, arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Itu cara cepatnya. Berarti 4. Positif 4 meter. Tapi kalau teman-teman mau mencari bahwa perpindahan itu kan untuk jarak sendiri itu disimbolkan dengan S. Nah, untuk perpindahan, karena dia adalah vektor dan nilai, dia mempunyai nilai dan arah maksudnya. Nah, perpindahan, ini jarak, ini perpindahan, dia memiliki nilai dan arah. Jadi harus jelas di sini positif apa negatif. Berarti kalau positif dia pasti arahnya ke kanan. Nah, cara
Cara lainnya kalau di dalam buku itu kita bisa posisi 2, X2 dikurangi X1 dengan X2 itu posisi akhir. Posisi akhirnya di sini D 4, positif 4 dikurangi posisi akhirnya, posisi awalnya X1 0, 4 dikurangi 0, 4, sama ya, 4 meter. Nah, untuk benda kedua, ditarik garis dari posisi awal ke posisi akhir. Awalnya B ya, B, akhirnya A. Jadi kita tarik dari B ke A. Nah, oke, cara cepatnya dari B ke A, ke kiri pasti negatif ya. 1, 2, 3, berarti negatif 3 meter. Nah, itu cara cepatnya. Untuk cara yang ini kita bisa X2 posisi terakhir dikurangi posisi awal. Akhirnya di A negatif 6 dikurangi posisi awalnya min 3. Ya, maaf tadi tidak terlihat. Min 6 min kali min positif 3. Min 6 ditambah 3 min 3 meter. Sama ya. Oke, setelah jarak dan perpindahan kita sudah menemukan ini jawaban A. Kita sekarang ke B. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata atau disimbolkan dengan V tanpa vektor. Ingat, kelajuan adalah skalar. V sama dengan apa? Kelajuan. Karena kelajuan itu ingatnya mudah. Kelajuan itu temennya jarak. Sama-sama ada J. Kelajuan J. Ada J-nya. Jarak ada J-nya. Dibagi waktu. Jaraknya sudah kita tahu tadi. Untuk benda satu. Benda satu tadi jaraknya 16 meter ya. 16 meter yang ini. 16 meter dibagi waktunya tadi 4 sekon. Jadi dari awal ke akhir itu 4 sekon. Jadi walaupun jarak ataupun perpindahan waktunya tetap. Maksudnya itu waktu totalnya dari awal hingga akhir. Perpindahan maupun jarak dia waktunya sama. Perubahan waktunya sama. Jadi ini 4 sekon. 16 dibagi 4 meter per. Kita lanjut ke benda 2 yang ini, bahwa kita tahu kan tadi jaraknya itu 21 meter dibagi benda 2 itu ya waktunya 6 sekon. Nah, sama dengan kalau misalkan teman-teman mau cepet atau langsung aja 21 dibagi 6 gitu meter per sekon, gak usah ditulis desimalnya, gak apa-apa. Oke, lanjut kita ke kecepatan rata-rata dengan simbol V, ada panahnya. Oke, benda 1. Nah, kecepatan rata-rata itu kan berhubungan dengan apa tadi? Ya, perpindahan dibagi waktu. Nah, untuk perpindahannya tadi kan ada benda 1 itu plus 4 meter. Nah, waktunya 4 sekon ya. Berarti dibagi 4 ya 1. Jangan lupa untuk menulis positifnya. Berarti dia itu searah dengan perpindahannya. Kecepatan itu searah dengan perpindahannya. Arahnya ke kanan. Seperti yang sudah digambarkan tadi. Kalau misalkan perpindahannya ke kanan, mana tadi benda 1? Ini. Perpindahannya ke kanan, pasti kecepatannya pasti ke kanan. Karena kecepatan bergantung pada perpindahan. Oke, kita lanjut ke benda kedua. Kecepatannya, perpindahan, berapa tadi perpindahannya? Ini ya, negatif 3. Negatif 3 meter.
negatif 3 meter. Dibagi waktunya 6 sekon. 3 dibagi 6. Ya. Jangan lupa negatifnya ditulis ya. 0,5 meter per sekon. Jadi arahnya pasti ini menunjukkan, negatif itu menunjukkan ke kiri. Arah ke kiri. Ini arahnya ke kanan. Oke, begitu. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum itu, karena kita itu berhubungan dengan vektor ya, vektor dan skalar, pastinya teman-teman harus tahu kemana arah mata angin. Oke, sebelum itu Kanana akan tunjukkan kemana arah mata angin. Oke, bisa dilihat di sini. Sekilas, mungkin teman-teman sudah tahu ya, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Tapi untuk arah-arah tertentu yang agak miring, misal miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, boleh teman-teman perhatikan dulu sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, saya kira sudah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal ini kita bisa lihat sebuah robot bergerak sejauh 14 meter ke timur. Oke, jadi kita harus gambar ya. Soal selanjutnya kita harus gambar. Ke timur itu ke kanan. Oke, 14 meter itu adalah, ya kita tulis saja ya, 14 meter dengan waktu atau dalam waktu T 4 sekon. Oke. Selanjutnya berbelok sejauh 8 meter ke utara. 8 meter. Ya, anggaplah seperti ini. 8 meter dalam waktu 4 sekon. T-nya 4 sekon. Lalu berbelok ke barat dalam waktu 2 sekon. Barat itu kemana? Iya, ke kiri ya. 8 meter lagi. Set. Oke, anggap seperti itu. 8 meter. Waktunya 2 sekon. Nah, setelah itu ditanya, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, misalkan ditanya kelajuan dan kecepatan, tentu kita harus mencari apa? Kelajuan rata-rata itu berhubungan dengan apa? Iya, jarak. Berarti kita harus cari jaraknya dulu nanti ya. Kalau kecepatan berhubungan dengan, iya, ada P-nya? Iya, perpindahan. Berarti pertama-tama kita harus mencari jarak totalnya. Jarak atau S. Jaraknya tinggal dijumlah saja. 14 ke timur ditambah 8 tambah 8. Berapa? Iya. 14 tambah 8 tambah 8 lagi. 30 meter. Nah, setelah kita menentukan jarak, nah, kita cari perpindahan dulu aja. Supaya sekalian aja nanti kelajuan dan kecepatannya. Perpindahan ingat dia adalah besaran vektor atau kita simbolkan dengan S dengan vektor. Perpindahannya berarti kita tarik dari awal, garis lurus dari awal, ini awalnya ke akhir, tarik aja garis lurus. Set. Iya, itu perpindahannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ingat, kita tarik garis lurus di sini, kita bisa temukan dari Pitagoras. Oke. Nah, ini dari sini ke sini kan sama ya. 8 meter sama dengan ini, sama dengan ini. 8 meter. Jadi, tinggal kita cari saja perpindahannya. Sebelum itu, dari sini ke sini 14, berarti kita harus mencari yang ini. Yang ini berapa? Nah, ini kan 14 nih dari sini ke sini.
Nah, dari sini ke sini kan 8. Berarti untuk dari sini ke sini kita kurangkan 14 dikurang 8 atau 14 dikurang 8. 14 dikurang 8 sama dengan 6 ya. Jadi dari sini ke sini itu 6 meter. Berarti akar 6 meter kuadrat, atau kita angkanya dulu ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ya 36 ditambah 8 kuadrat ya 64. Harus tahu loh ya. Oke, 36 ditambah 64 berapa? Ya 100. Akar dari 100 10, satuannya meter. Nah, dia itu ke arah mana ini perpindahannya? Oke teman-teman, ini kan perpindahannya 10 meter. Nah, kita lihat dia itu ke kanan atas. Jadi arahnya kemana? Nih, kita lihat di apa? Vektor arah ke arah iya timur laut ya. Oke. Untuk waktunya kita bisa jumlahkan dari awal sampai akhir ya. Ini adalah waktu pertama 4 sekon tambah T2-nya 4 sekon tambah T3-nya 2 sekon sama dengan 10 sekon. Nah, itu adalah waktu totalnya. Nah, dan satu lagi ingat ya teman-teman, kalau waktu untuk menempuh jarak ataupun perpindahan dia itu sama waktunya. Sama. Walaupun perpindahan itu dari sini ke sini dan jarak itu dari sini, sini. Tapi waktunya tetap sama, yakni 10 sekon. Oke. Karena ini sudah kita tentukan jaraknya tadi, jarak 30 meter dibagi waktu 10 sekon. Berarti 3 meter per sekon. Nah, untuk kelajuan. Sehingga kecepatannya dapat kita cari juga kecepatan rata-rata dengan V vektor, simbolnya V vektor, sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 10 meter ya per waktu. Berapa waktunya? Iya, sama ya. 10 meter dibagi 10 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Arahnya, jangan lupa kecepatan punya arah. Arahnya ke arah timur laut. Sama dengan perpindahan. Oke, kita akan bahas soal selanjutnya. Jadi di sini pembahasannya soalnya beda-beda ya. Nanti setelah ini kita akan mengerjakan kalian deh. Supaya teman-teman lebih paham lagi, nanti setelah pembahasan ini saya akan memberikan soal-soal, nanti teman-teman bisa mengerjakan ya di buku, di kertas boleh, terkait dengan materi gerak lurus ini. Di situ Usman berlari mengitari sebuah lapangan melingkar. Oke, kita buat dulu lapangannya. Melingkar, anggap saja itu melingkar ya. Sebanyak 2,5 putaran. Nah, satu putaran itu dianggap 88 meter. Nah, dengan pi-nya 22/7. Nah, waktu Usman itu dia melakukan putaran itu 20 sekon. T-nya 20 sekon. Jadi tentukan jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Terus ditanya kelajuan dan kecepatan. Rata-rata ya. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu Usman ini berlarinya dari mana. Terserah titiknya mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, sini. Yang penting dia mulainya dari garis ini, lingkaran gitu. Nah, misalkan anggap kita pasang titik di sini. Jadi anggap ini titik A, di mana Usman memulai startnya di sini.
Nah, dia melakukan putaran 2,5 putaran. Satu putaran itu dari mana ke mana? Dari sini. Nah, balik lagi ke sini. Itu yang dinamakan satu putaran. Berarti kalau 2,5 putaran, 1, 2, setengah. Nah, setengahnya di sini ya. Setuju? Oke. Berarti kita akan mencari jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Oke. Jaraknya. Nah, kalau misalkan ini jarak itu kan lintasan keseluruhan ya. Nah, teman-teman, kita kan ada informasi bahwa si Usman itu berlari dari A ke B gitu kan, sebanyak 2,5 putaran. Sehingga ini tuh apanya dia? Kan jarak itu adalah lintasan sesungguhnya kan? Berarti 2,5 putaran ini adalah jarak ya. Nah, jaraknya bisa kita cari dengan menjumlahkan. Misalkan nih, teman-teman mau menjumlahkan atau mau mengalihkan, langsung aja biar cepat. 2,5 putaran dikali, nah satu putaran itu kan 88 meter, jadi langsung aja dikali 2,5 dikali 88 meter sama dengan 220 meter. Nah, begitu. Setelah jaraknya kita ketahui, ini jaraknya. Selanjutnya perpindahan. Oke, perpindahan itu yang mana? Dari mana ke mana? Oke, betul, dari titik awal ke titik akhir. Berarti ini adalah apa dalam lingkaran ini? Dari ujung ke ujung. Ya, diameter ya. Berarti keliling. Nah, dari keliling kita bisa mencarinya. Keliling itu apa? 2? Ya, 2 PR atau sama dengan PD. Nah, kelilingnya kan kita dapat ketahui bahwa kelilingnya itu dari sini ke sini. Berapa putaran? Iya, satu putaran. Berapa meter? Iya, 88 meter. 88 meter kelilingnya. Kita pakai yang ini aja ya, PD. Berarti Pi-nya tadi diketahui 22/7 dikali D. Oke, dikali D. Nah, ini bisa ini kita kali silang ya. Kita kali silang. (88 meter kali 7). Ini naik, ini turun ke bawah. Jangan dikali dulu. Nah, ini bisa dicoret kan? Berapa coba? Ya, 1 ini 4 ya. Berarti ini 4 kali 7 28 meter. Nah, itu adalah diameternya, atau sama dengan apa tadi? Dari sini ke sini tadi perpindahannya 28 meter. Oke, setelah kita menentukan jarak dan perpindahan, kita bisa mencari besaran selanjutnya, yakni kelajuan. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa tadi? Ini ya, 220 meter. Waktunya berapa? 20 sekon ya. 20 sekon. Nah, bisa kita coret 22 bagi 2. Iya, 11 meter per sekon. Nah, kelajuan ingat, dia besaran skalar. Jadi, gak mesti kita tahu ininya, positif atau negatifnya. Karena dia berbicara nilai saja. Terus selanjutnya, kita cari kecepatan. Kecepatan itu perpindahan ya, dibagi waktu. Perpindahannya berapa tadi? 28 meter. 28 meter dibagi waktunya 20 sekon. Sama dengan ya, dibagi 28 dibagi 20. 28 dibagi 20. 28 bagi 20 1. 1 kali 20, 20 dikurang 8. 8 dibagi 20 nggak bisa. 0. 80 bagi 20 4.
1,4 meter per sekon. Oke. Jadi ke arah mana? Nah, kita anggap di sini bahwa ini kan positif ya. Perpindahannya juga positif. Nah, kita anggap berarti di sini positif itu dia berlawanan. Jadi arahnya itu kita sepakati dulu. Nah, karena ini positif, kita anggap saja bahwa ini itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi positif itu tidak mesti searah jarum jam ya, ataupun negatif tidak mesti berlawanan dengan arah jarum jam. Ini hanya kesepakatan saja. Terserah teman-teman. Kalau misalkan positif itu dianggap, tapi kan kita menghitungnya tadi dari sini ke sini toh. Nah, beda halnya kalau misalkan teman anggap ini A, ini B. Nah, dia ke kanan. Yang penting teman-teman tahu kemana arahnya. Jadi dia arahnya ke kiri gitu ya. Dari apa yang kita kerjakan tadi. Ini terserah teman-teman mau arahnya ke kanan. Ya itu tadi tergantung dari mana teman-teman menghitungnya gitu. Apakah teman-teman tadi menghitungnya ke sini? Oke, teman-teman. Jadi ini bukan patokan ya. Bukan patokan bahwa plus itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tergantung teman-teman dari mana menentukan titik awalnya dan di mana teman-teman menentukan titik akhirnya. Oke. Nah, dari apa yang kita kerjakan tadi, dia itu bergerak ke kiri di mana titik awalnya A dan berakhir di B. Jadi dia bergerak ke sini. Berarti kita anggap bahwa positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, paham sampai sini? Nah, ini adalah soal nomor 1. Dilanjutkan dengan soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, lalu 4, dan terakhir nomor 5. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya pengetahuan ini tidak berhenti di kalian saja. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.